subscribe. Assalamualaikum Warahmatullahi. wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Intan dan Tikrut. Oke, di sini kita mau ngapain ya, Prut? Mau ngejelaskan tentang hadis ngak kedundu. Bukan hadis mau kedundu. Terus Aka? Hadis mau tuh. Iya, hadis mau tuh. Hadis mau tuh itu apa ya? Gak tahu. Juga tanya tengan-tengan. Oh ya, teman-teman ada yang tahu nggak hadis mau tuh itu apa? Sepertinya nggak ada yang tahu. Coba kita tafsirkan ya. Oke, jadi menurut Subhi Sholih bahwa hadis maudhu itu adalah hadis yang dibuat-buat dan dikatakan bahwa hadis tersebut itu berasal dari Rasulullah. Oh gitu. Iya, para ulama hadis pun juga mengatakan bahwa hadis maudhu itu adalah sesuatu yang diciptakan dan dibuat-buat. Kemudian dikatakan bahwa hadis tersebut itu sesuatu yang telah dikerjakan oleh Rasulullah, disabdakan oleh Rasulullah, ataupun ditakdirkan Rasulullah. Padahal tidak. Jadi bisa disimpulkan bahwa hadis maudhu itu apa, Bro? Hadis palsu. Iya benar, hadis palsu. Lalu kira-kira segak-segak munculnya hadis maudhu itu apa ya, Kak? Kenapa dia ada dan diciptakan? Oke, jadi hadis maudhu itu ada karena 5 faktor. Wah, banyak banget. Iya, ada 5 faktor. Teman-teman tahu? Kak, kayaknya udah kakak aja yang jawab. Oh, kakak aja yang jawab. Oke, jadi yang pertama itu ada faktor politik. Wah, faktor politik kayak sekarang itu ya? Iya, tapi itu terjadi pada zaman dulu. Yang pertama itu faktor politik. Faktor politik itu terjadinya karena setelah wafatnya Utsman bin Affan, itu Islam terpecah belah menjadi beberapa golongan. Oh gitu. Iya, ada Muawiyah, ada Khawarij, ada Syiah, dan sebagainya. Terus? Kemudian mereka masing-masing membuat hadis yang dipalsukan untuk memperkuat golongannya. Jadi mereka itu berkata-kata seolah-olah Rasulullah karena bersabda gitu, Kak. Iya, seolah-olah jihad golongannya lah yang paling dibenarkan oleh Rasulullah. Oh gitu ya. Terus apa lagi, Kak? Terus yang kedua faktor kebencian dan permusuhan. Siapa yang musuh? Terdapat golongan yang tidak suka akan tersebarnya Islam di seluruh negeri. Nah, kemudian mereka membuat hadis-hadis seolah-olah itu dibuat oleh Rasulullah, padahal hadis tersebut berfungsi untuk memecah belah Islam. Oh, siapa aja? Jadi, golongan-golongan yang memusuhi Islam diantaranya ada golongan Majusi, Nasrani, Yahudi, begitu. Wah, kok tega sih? Ada lagi nggak, Kak? Ada. Apa? Faktor kebodohan. Jadi, terdapat orang-orang Islam tetapi dia belum memahami Islam secara keseluruhan. Oh gitu. Jadi dia bodohnya karena belum tahu. Iya, jadi ada hadis-hadis yang sengaja dibuat-buat maksudnya. Kemudian seolah-olah mengajak untuk berbuat kebaikan. Wah, jadi mereka itu, aku kena tahu. Gimana? Mereka itu seolah-olah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dirasanya buruk dan kemudian menjalankan perbuatan-perbuatan yang sekiranya dianggap baik. Iya benar begitu. Nah, yang selanjutnya adalah fanatisme yang keliru. Gimana? Jadi
terdapat golongan-golongan yang meyakini suatu mazhab tertentu. Nah, kemudian dia mengadakan hadis seolah-olah itu terdapat dalam mazhabnya. Jadi untuk memperkuat mazhabnya. Jadi dia meyakini satu mazhab dan tidak mau mengikuti mazhab yang lain. Jadi dia mengadakan hadis seolah-olah mazhab itu mengeluarkan hadis itu, begitu. Wah, cakep deh. Selanjutnya, Kenapa? Ada lagi? iya masih satu. Ada faktor popularitas dan ekonomi. Gimana tuh? Jadi ada orang-orang yang ingin dianggap eksistensinya. Contohnya? Ada kaum Sur. Siapa itu? Jadi ada ulama-ulama terdahulu yang ingin dekat dengan raja-raja. Oh, semacam penjilat gitu Kak. Iya, terdapat golongan-golongan ulama yang ingin dekat dengan para raja-raja zaman dahulu. Kemudian dia menciptakan suatu hadis dan kemudian nanti hasil jerih payahnya itu dibayar oleh raja tersebut. Oh, gitu. Tujuannya apa? Selain uang, dia itu juga menggunakan kata-kata yang bagus untuk menyanjung raja itu seolah-olah pernah dikatakan oleh Rasulullah. Ya tujuannya itu untuk dekat dengan raja dan uang saja. Kalau itu ada lagi nggak? Ada kaum zindik. Kaum zindik itu kaum yang sengaja memakai baju Islam atau dia itu mengaku Islam padahal dia ingin memecah Islam gitu. Ingin memecah Islam menjadi beberapa golongan. Oh, gitu. Iya. Faham? Iya, aku paham. Teman-teman, paham apa enggak? Kak jawab. Nah, yang selanjutnya kita akan menjelaskan ciri-ciri hadis maudhu. Gimana ya, Brut? Aku. Nah, ciri-ciri hadis maudhu itu ada 3. Yang pertama yang berkaitan dengan perawinya atau sanadnya. Gimana tuh? Jadi, yang pertama itu periwayatnya dikenal sebagai pendusta. Kemudian yang kedua, ada pengakuan sendiri dari periwayatnya bahwa dia memalsukan hadis. Dan yang ketiga, ditemukan indikasi bahwa terdapat kedustaan dalam hadis tersebut. Misalnya, dia mengakui bahwa dia tidak pernah bertemu dengan gurunya tersebut, atau dia lahir setelah gurunya itu meninggal dunia, begitu, Prut. Nah, berkaitan dengan matannya itu terdapat 3 juga. Yang pertama itu kerusakan maknanya. Jadi maknanya itu tidak logis atau berlawanan dengan akal pikiran ataupun ilmu-ilmu yang lain. Dan yang kedua itu adalah setelah diadakan penelitian itu ternyata itu tidak ada dalam buku-buku hadis. Dan yang ketiga, perkataan tersebut tidak diketahui sumbernya. Nah Kak, ada akibatnya nggak kemunculan hadis maudhu ini? Ada. Yang pertama itu melemahkan jiwa-jiwa keislaman. Dan yang kedua itu melemahkan kepribadian Rasulullah. Dan yang ketiga, umat Islam semakin terpecah belah. Wah, ngeri banget ya. Iya. Aku pernah dengar katanya kalau Islam itu sudah menjadi 70 golongan, maka ini akan kiamat ya. Bisa jadi seperti itu. Oke, cukup sekian dulu ya teman-teman keterangan dari kita tentang hadis maudhu. Iya, semoga Bisa menambah kengahangan kita dan kecintaan kita terhadap Rasulullah. Allahumma Amin. iya, pinter banget sih Kang. Iya, aku itu loh. Gak boleh gitu. Oke, cukup sekian dari kita. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.